Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Darussalam dan pemirsa sekalian di mana berada, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang baik ini materi tentang tata cara ataupun keutamaan tatkala kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita akan lanjutkan poin yang ke-8. Yang ke-8 adalah at-takbiru fi sholatil Idain. Takbir dikala kita melaksanakan sholat Id. Sholatul Id rakaatani yusannu fihi ma ayyukbar al-musalli qabla al-qira'ah fi rakaatil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratil ihram wa fi tsaniyati khamsu takbirat ghairu takbiratil qiyam. Sahabat sekalian, bahwa sholat sunat Idul Fitri ataupun sholat sunat Idul Adha itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, di mana takbir yang pertama diawali dengan takbiratul ihram, kemudian mengucapkan 7 kali bacaan takbir. Kemudian pada rakaat yang kedua adalah setelah berdiri kita melaksanakan mengucapkan kembali takbir sebanyak 5 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Daruqutni, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-takbiru fil fitri sab'a fil ula wa khamsu fil akhir wal qira'atu ba'dahuma kullatihim. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa takbir pada Idul Fitri 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan masih banyak hadis dan keterangan lain untuk menegaskan tentang hal ini. Kemudian nomor 9, as-sholatu qabla sholatul Id wa ba'daha. Sholat sebelum sholat Id, artinya apakah ada sholat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat Id? Lam yasbut anna li sholatil Id sunnatun qablaha wala ba'daha. Walam yakun Rasulullah walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabi yusalluna idza tahaw ila al-musalla syai'an qabla sholati wala ba'daha. Sahabat sekalian, bahwa sebelum melaksanakan sholat Id ataupun sesudah itu tidak ada sholat terlebih dahulu. Jadi Rasulullah SAW dalam hadisnya, qala Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah SAW yaumu Idin fa sholli rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Jadi beliau melaksanakan sholat Id itu tidak diawali dengan 2 rakaat ataupun sholat terlebih dahulu sebelum dan juga sholat sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian nomor 10, khutbatul Id. Nah, khutbah Id bagaimana? Al-khutbatu ba'da sholatil Id sunnatun wal istima'u ilaih kadzalik. Bahwa khutbah setelah sholat Id, jadi pelaksanaan khutbah sholat Id itu dilaksanakan setelah sholat, itu hukumnya sunat, dan mendengarkannya pun tentunya sunat. Makanya tadi di awal kita sampaikan pada bagian yang pertama bahwa disunatkan kepada yang haid pun untuk pergi melaksanakan pelaksanaan sholat Id itu intinya adalah untuk mendengarkan khutbah sholat Id. Jadi
mendengarkan dan sholat itu sama hukumnya, sunnah. Famin Abi Sa'idin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri wal adha ila al musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalat summa yansarifu wa yaqulu qabilun nas wan nasu julusun ala suhufihim wa yu'addimuhum wa yusihim wa bi'amr. Artinya tatkala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk melaksanakan khutbah, setelah sholat beliau terlebih dahulu menghadap ke jamaah, kemudian duduk memerintahkan untuk membereskan tempat duduk para jamaah tersebut. Sahabat Darussalam dan juga rekan-rekan pemirsa di mana berada, kemudian nomor 11 yaitu istihbabut tahni'ah bil 'id. Apa artinya? Apa sunnah yang biasa kita sampaikan, kita ucapkan setelah selesai ataupun penghormatan pada waktu Id? Hadis diterima dari Jubair bin Nafir. Qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumul Id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbala minna wa minkum. Apa yang diucapkan apabila kita telah melaksanakan sholat Id, yaitu taqabbalallahu atau taqabbala minna wa minka. Semoga kita diterima ibadahnya, tentu semoga kalian pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, at-takbiru fi ayyamil 'idain. Nah, takbir pada waktu hari raya Id. At-takbiru fi ayyamil 'idain sunnatun. Takbir pada waktu salat Id hukumnya sunnah. Fa fi 'idil fitri qala Allah Ta'ala walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakbir, memuji dan mohon kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat lainnya, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudas kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum dan lain sebagainya. Itulah ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melafalkan takbir, memberikan ungkapan kebesaran Allah, memberikan ungkapan diri kita bahwa kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah. Kemudian sahabat Darussalam dan rekan-rekan seperjuangan di mana berada jemaah sekalian, lafaz apa yang biasa diucapkan oleh kita selaku umat Islam? Di sini ada dua ungkapan ataupun dua lafaz yang biasa kita sama-sama lafalkan bacaan takbir. Ada dua pendapat ya. Yang pertama, wa amma sighatut takbir fal amru fiha wasi'un wa asahhu ma warada fiha ma rawahu Abdul Razzaq an Salman bisanadin sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Salman dengan sanad yang sahih. Kabbiru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Jadi Allahu akbarnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waja'an Amr wa Ibnu Mas'ud. Ya. Yang kedua dari Amr dan Ibnu Mas'ud. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi yang pertama yang 3 kali dibacakan takbirnya,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu juga ada riwayatnya. Yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu juga ada riwayatnya. Itu semua silakan. Mau yang mana boleh kita ucapkan, boleh kita lafalkan. Yang penting adalah senantiasa hadirkan diri kita tatkala ada giroh dalam diri kita untuk bertakbir, tasbih, tahlil kepada Allah pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih banyak sebetulnya yang perlu kita sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Dan mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan atas kehilapan dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.